Buat para pejuang yang mau menyumbang, mulailah melihat sekitar kita. Apakah ada tetangga yang membutuhkan uluran tangan akibat PHK? Atau ada yang salah satu anggota keluarganya menjadi tenaga medis penanganan corona? Yuk bersama-sama kita bergerak dari yang paling dekat dengan kita. Seperti umat Kristiani yang tergabung dalam Lembaga Daya Dharma Keuskupan Agung Jakarta. Mereka mewujudkan aksi bela rasa dengan cara membagikan sembako dan nasi bungkus. Memberikan sembako dan nasi bungkus adalah salah satu cara mengurangi pengeluaran harian masyarakat kecil, terutama yang tidak memiliki pekerjaan tetap. Itulah salah satu aksi bela rasa yang dipilih Lembaga Daya Dharma Keuskupan Agung Jakarta atau LDDKAJ. Seperti inilah kegiatan para relawan, staf LDDKAJ setiap hari. Sekitar 30 orang mencatat sumbangan dari para donatur, menghitung jumlah kelompok masyarakat yang mendaftar, hingga mengemas ulang sembako seperti ini. Sedangkan sumbangan berupa nasi bungkus langsung dibungkus sesuai dengan jumlah yang diminta. Setiap hari jumlahnya berbeda, 300, 500 bahkan lebih dari 1.000 bungkus yang dibagi setiap hari. Setiap hari ada saja donatur yang menyumbang bahan makanan dan nasi bungkus. Para relawan mencurahkan tenaganya setiap hari, Senin sampai dengan Sabtu, sejak pagi sampai dengan siang hari. Saya mengucapkan terima kasih kepada para volunteer yang sampai saat ini ikut serta di dalam bela rasa. Terima kasih atas budi hati untuk menjadi volunteer, membantu kemanusiaan di Keuskupan Agung Jakarta ini, terutama di Lembaga Daya Dharma ini, sehingga kemanusiaan semakin bisa tumbuh dan dirasakan oleh semua orang. Dalam aksi bela rasa ini, LDD bekerja sama dengan banyak pihak, seperti kesusteran, kepolisian, hingga Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim atau LPBI Nahdlatul Ulama. Kami dari pengurus LPBI NU DKI Jakarta mengucapkan terima kasih kepada kawan-kawan di LDDKAJ yang sudah menyiapkan bantuan pada masyarakat yang terdampak COVID-19 ini yang di wilayah DKI Jakarta, berupa bantuan makanan siap saji dan makanan kesehatan atau minuman kesehatan yang akan kami distribusikan di wilayah-wilayah yang memang sangat membutuhkan. Pembagian sembako dan makanan langsung diantar kepada orang-orang yang membutuhkan, sehingga tidak menimbulkan kerumunan. Masyarakat kini sudah makin bijak dalam membeli barang sanitasi pribadi. Salah satunya masker. Warga pun kini banyak beralih menggunakan masker kain. Pejuang COVID-19 berikut ini merupakan suster-suster Yesus Maria Yosef yang bersemangat sekali membuat masker kain. Di masa pandemi corona ini, para suster di Kongregasi Yesus Maria Yosef sibuk berkarya. Ke-14 suster yang tinggal di Jalan Malang, Jakarta ini sejak akhir Maret lalu sibuk menjahit. Bukan perusahaan konveksi memang, para suster membuat masker dari kain perca. Saat perayaan Paskah 12 April lalu, spesial mereka kenakan kaos bersama lawan corona. Ya, mereka sangat bersemangat melawan pandemi ini. Saat COVID-19 menerjang, pemerintah menerapkan PSBB. Belajar mengajar dilakukan dengan sistem online, lalu masyarakat banyak membutuhkan masker kain. Disitulah tercetus niat, murni ingin membantu warga untuk mencegah tertular virus corona. Teman-teman sesama suster yang mengajar mengusulkan kita, mari kita membuat masker untuk anak-anak kita pada saat
masuk nanti kita bagikan supaya mereka juga terbiasa menggunakan masker dan mengurangi membeli masker yang memang untuk medis. Dari membuatkan masker untuk warga lingkungan gereja, malah kini pesanan masker mencapai ribuan lembar. Untuk tahap 1, 1.500 lembar masker dibuat. Untuk tahap 2 ini, targetnya sama, 1.500 lembar masker. Akhirnya, semua suster pun terjun menjahit masker. Mereka semua belajar secara otodidak. Masker dibuat dengan 3 lapisan kain. Kain yang lembut digunakan untuk dekat mulut. Kain tetra di bagian dalam untuk menyaring zat berbahaya. Dan kain terakhir, yaitu di bagian paling depan. Kain yang sudah disusun 3 lembar kemudian dijahit, dibalik, lalu dipasang dengan elastik. Masker kain buatan suster ini langsung dicuci jemur dan kemudian disetrika supaya saat diberikan, masker ini bisa langsung digunakan. Setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan sekitar 10 malam, para suster mengerjakan masker-masker pencegah virus corona tersebut. Padahal, awalnya tidak semua suster bisa menjahit loh. Sebagian dari mereka merupakan pengajar di Sekolah Santo Ignatius Loyola, Menteng, Jakarta Pusat. Kami merasa prihatin dengan kondisi seperti ini, sehingga kami punya inisiatif untuk membuat masker kain dan kami bagikan untuk siapa aja yang membutuhkan, terutama mereka yang nggak memiliki uang untuk membeli atau yang berkekurangan lah seperti itu. Masker-masker ini tidak diperjualbelikan, melainkan gratis. Bahan-bahannya merupakan pemberian donatur loh, seperti kain, elastik, sampai mesin jahit dan juga mesin potong. Masker yang sudah jadi biasanya akan diambil oleh pemesannya. Berbuat nyatalah semampu kita membantu orang yang membutuhkan kita. Bukan masalah jumlahnya, bukan masalah pula terbuat dari kain apa, melainkan niat murni preventif virus corona. Buat yang mau berdonasi, jangan lupa beristirahat yang cukup karena masih banyak yang membutuhkan para pejuang-pejuang esok hari. Yang akan hadir berikutnya para pejuang yang berkreasi, berinovasi demi menekan laju penyebaran virus corona. Tapi kita jeda dulu ya.